Kali ini kami akan membahas teori tentang kognitif sosial dari Albert Bandura. Tokoh dari Albert Bandura. Albert Bandura adalah seorang psikolog yang dikenal sebagai penggagas teori kognitif sosial. Albert Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Mandalay, Kanada. Albert Bandura wafat pada tanggal 26 Juli 2021 di Stanford, California, Amerika. Albert Bandura mengemukakan bahwa kepribadian manusia terdiri dari 4 struktur. Yang pertama ada sistem self atau self system, yang kedua ada regulasi diri atau self regulation, yang ketiga ada efikasi diri atau self efikasi, dan yang terakhir ada efikasi kolektif atau kolektif efikasi. Ada 2 faktor yang mempengaruhi regulasi diri. Faktor yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dengan 2 cara, yaitu cara yang pertama, faktor eksternal memberi standar untuk mengevaluasi tingkah laku, dan faktor yang kedua adalah untuk memberi penguatan atau reinforcement. Selanjutnya yang kedua ada faktor internal dalam regulasi diri. Nah, faktor eksternal berinteraksi dengan faktor internal dalam bentuk pengaturan diri sendiri. Bandura ini mengemukakan 3 bentuk pengaruh internal. Yang pertama ada observasi diri atau self-observation. Yang kedua ada proses penilaian atau mengadili tingkah laku atau judgmental process. Yang ketiga ada reaksi diri efektif atau self-response. Nah, efikasi diri ini dapat diproses, diubah melalui kombinasi 4 sumber, yaitu 1. Pengalaman performasi. Pengalaman performasi adalah prestasi yang pernah dicapai pada masa yang telah lalu. Performasi menjadi pengubah atau motivasi yang paling kuat pengaruhnya. Yang kedua ada pengalaman vikarius. Pengalaman vikarius diperoleh melalui media sosial. Efikasi meningkat ketika mengamati keberhasilan orang lain. Sebaliknya, efikasi akan menurun jika mengamati orang yang kemampuannya kira-kira sama dengan dirinya ternyata gagal. Yang ketiga ada persuasi sosial. Efikasi diri juga dapat diperoleh, diperkuat, dan dilemahkan melalui persuasi sosial. Dampak dari sumber ini terbatas, tetapi pada kondisi yang tepat, persuasi dari orang lain dapat mempengaruhi efikasi diri. Kemudian yang keempat ada keadaan emosi. Keadaan emosi yang mengikuti suatu kegiatan akan mempengaruhi efikasi di bidang kegiatan itu. Emosi yang kuat misalnya takut, cemas, stres dapat mengurangi efikasi diri. Namun, peningkatan emosi yang tidak berlebihan dapat meningkatkan efikasi diri. Sekian pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.